Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Gunawijaya dengan NIM 25120110023 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan laporan proyek konsep basis data berbasis UMKM. UMKM yang saya ambil itu ada warung dekat rumah saya, yaitu Warung Busri, dengan alamat Jalan Haji Amsir, Empang Pemancingan Bodi, RT 4 RW 4. Judul kegiatannya itu adalah perancangan sistem informasi basis data penjualan pada UMKM Warung Busri. Selanjutnya di sini ada konsep basis data relasional. Basis data relasional adalah sistem yang mengorganisasi data ke dalam format tabel 2 dimensi, baris dan kolom, di mana setiap tabel saling terhubung melalui relasi logis. Pendekatan ini memungkinkan penyimpanan data terstruktur secara efisien dan konsisten. Di sini itu ada baris, yaitu record, mewakili satu data spesifik atau satu entitas individual di dalam tabel. Nah, ada juga kolom yang biasa disebut field, atau itu kategori atau karakteristik spesifik dari data dalam tabel, seperti nama pelanggan, stok barang, atau harga. Nah, di sini tuh Warung Busri memanfaatkan dua jenis kunci relasi untuk menjamin data pada sistem operasional. Yang pertamanya itu ada primary key, kolom atau kombinasi kolom yang memiliki nilai unik untuk mengidentifikasi setiap baris. Nah, selanjutnya ada foreign key, kolom pada suatu tabel yang merujuk pada primary key di tabel lain. Ini adalah fondasi utama yang menghubungkan atau merelasikan dua tabel yang berbeda. Selanjutnya itu ada model data relasional. Pertama itu ada tabel pelanggan. Isinya itu ada ID pelanggan sebagai PK, nama pelanggan, nomor telepon, alamat, tanggal daftar. Kedua itu ada tabel menu, isinya ada ID menu sebagai PK, nama menu, kategori, harga, dan stok tersedia. Selanjutnya itu ada tabel transaksi, isinya itu ada ID transaksi sebagai PK, tanggal transaksi, ID pelanggan sebagai FK, total bayar, dan metode bayar. Nah, terakhir itu ada tabel detail transaksi, isinya itu ada ID detail sebagai PK, ID transaksi sebagai FK, ID menu sebagai FK, jumlah porsi, dan subtotal. Tabel ini saling terhubung untuk membentuk sistem yang lengkap. Nah, selanjutnya itu ada entity relationship diagram. Di sini gambarnya itu ada pelanggan melakukan transaksi. Artinya itu satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi atau one to many. Yang kedua itu ada transaksi ke detail transaksi, one to many, artinya satu transaksi bisa memiliki banyak item. Yang terakhir itu ada detail transaksi tercantum menu, artinya satu menu bisa muncul di banyak transaksi. Dengan ERD ini kita bisa melihat alur data dari pelanggan melakukan transaksi hingga detail pembelian. Nah, selanjutnya itu ada normalisasi basis data. Yang pertama itu ada tahap UNF, unormalis. Itu tabelnya itu isinya ada ID transaksi, tanggal, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, menu, kategori, harga, dan jumlah. Masalah di UNF ini, yang pertama itu data kolom terdapat lebih dari satu nilai, menu datanya berulang, dan sehingga sulit melakukan pencarian dan pengolahan data. Nah, selanjutnya itu ada bentuk normal tahap 1. Di sini sudah mulai terpisah. Itu ada ID transaksi, tanggal, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, nama menu, kategori, harga, jumlah. Masalah 1NF ini, data pelanggannya masih berulang, menu datanya masih berulang, sehingga menimbulkan redundansi data. Sini ada tahap 2NF, seperti yang terlihat sudah mulai terpisah dari tabel pelanggan. Ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon,
Selanjutnya itu ada tabel menu, ada ID menu, nama menu, kategori, dan harga. Selanjutnya itu ada tabel transaksi, ada ID transaksi, tanggal, ID pelanggan. Selanjutnya itu ada tabel data detail transaksi, ada ID transaksi, ID menu, dan jumlah. Nah, selanjutnya itu ada di tahap 3NF. Pertama itu ada tabel pelanggan, ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon. Kedua itu ada tabel menu, ID menu, nama menu, kategori, harga. Dan yang terakhir itu tabel transaksi. Ada ada ID transaksi, tanggal, ID pelanggan, dan ada total harga, di mana di 2NF itu tidak ada. Selanjutnya itu ada tabel detail transaksi, ada detail ID transaksi, ID menu, jumlah, dan subtotal, yang dimana di tahap 2NF itu tidak ada. Selanjutnya itu ada query SQL, skema DDL. Query untuk menampilkan laporan relasi antar tabel. Query laporan tersebut berfungsi untuk menggabungkan data dari 4 tabel terpisah, data pemesanan, barang, dan pelanggan, menggunakan perintah join berdasarkan relasi primary key dan foreign key, sehingga menghasilkan satu tampilan informasi yang utuh dan rapi, layaknya struk belanja atau laporan penjualan harian. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.